Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 5 yang beranggotakan Diva Rofikon Nabila dan saya sendiri Salsabila Aden akan mempresentasikan materi pemilihan tema. Tematik adalah pokok isi atau wilayah dari suatu bahasan materi yang terkait dengan masalah dan kebutuhan lokal yang dijadikan tema atau judul dan akan disajikan dalam proses pembelajaran di kelompok belajar. Pembelajaran tematik adalah bentuk model pembelajaran terpadu yang menggabungkan suatu konsep dalam beberapa materi pelajaran atau suatu bidang studi menjadi satu tema atau topik pembahasan tertentu. Menurut Soleha tahun 2017 yang menyatakan bahwa pembelajaran tematik dapat diartikan sebagai suatu kegiatan pembelajaran yang mengintegrasikan materi dari beberapa mata pelajaran menjadi satu tema atau topik pembahasan tertentu. Pembelajaran tematik yaitu pembelajaran yang menggabungkan suatu konsep dalam beberapa bidang studi yang berbeda dengan harapan siswa akan belajar lebih baik dan bermakna. Menurut Majid 2014 bagian 87. Dalam Aisyah 2007, Jacob 1993 memandang tematik sebagai suatu pendekatan kurikulum interdisipliner atau integrated curriculum approach. Prinsip dalam pemilihan tema. Adapun prinsip-prinsip dalam pemilihan tema dibagi menjadi 4, yaitu 1. Prinsip kedekatan. Kedekatan artinya tema hendaknya dipilih mulai dari tema yang terdekat dengan kehidupan anak. Dekat dimaksud dapat dekat secara fisik, dapat juga dekat secara emosi atau minat anak. Yang kedua, prinsip kesederhanaan. Kesederhanaan artinya tema yang dipilih yang sudah dikenal anak agar dapat menggali lebih banyak pengalamannya. Jadi pemilihan tema tidak perlu yang muluk-muluk. Yang ketiga, prinsip kemenarikan. Kemenarikan artinya tema yang dipilih harus mampu menarik minat belajar anak. Tema menarik tidak selalu tema yang aneh, tetapi tema sekitar anak juga bisa menarik jika guru dapat memilih aktivitas yang sesuai dengan perkembangan anak. Yang keempat, prinsip keinsidentalan. Keinsidentalan artinya pemilihan tema tidak selalu baku yang direncanakan di awal tahun, tetapi juga dapat menyisipkan kejadian luar biasa yang dialami anak. Misalnya, peristiwa banjir yang dialami anak dapat dijadikan tema insidental. Kemudian adapun tujuan pemilihan tema. Menurut Muhammad Zuhdi menyebutkan, sedangkan maksud dari pemilihan tema bertujuan agar anak didik dapat 1. Mudah memusatkan perhatian pada satu tema atau topik tertentu. Yang kedua, mempelajari pengetahuan dan mengembangkan berbagai kompetensi mata pelajaran dalam tema yang sama. Yang ketiga, lebih bergairah dalam belajar karena mereka dapat berkomunikasi dalam situasi yang lebih nyata. Yang keempat, mengembangkan kompetensi berbahasa yang lebih baik dengan menghubungkan berbagai mata pelajaran lain dengan pengalaman pribadi mereka. Selanjutnya, nomor kelima, lebih merasakan manfaat dan makna belajar karena materi yang disajikan lebih konteks tema yang jelas. Keenam, guru dapat menghemat waktu karena mata pelajaran yang disajikan secara terpadu dapat dipersiapkan sekaligus dan diberikan dalam 2 atau 3 kali pertemuan. Yang ketujuh, memiliki pemahaman terhadap materi pembelajaran lebih mendalam dan berkesan. Yang kedelapan, budi pekerti dan moral anak didik dapat ditumbuhkan dengan mengangkat sejumlah nilai budi pekerti sesuai dengan situasi dan kondisi. Selanjutnya adalah cara mengembangkan tema pembelajaran. Yang pertama, pemilihan tema. Langkah pertama yang harus dilakukan pendidik adalah menetapkan tema apa yang akan dipakai untuk memfasilitasi kegiatan belajar anak.
Bila akan menggunakan tema yang ada di pedoman guru, maka pilihlah tema yang paling dekat dengan kehidupan anak, yang paling diminati oleh anak, dan memungkinkan dilakukan oleh guru. Yang kedua adalah mengembangkan tema menjadi subtema. Apabila tema sudah ditetapkan, cobalah mengembangkannya menjadi sub-subtema. Subtema artinya bagian yang lebih khusus dari sebuah tema atau yang lebih rinci dari tema. Caranya dengan memikirkan apa saja yang terkait dengan tema tersebut. Contohnya, temanya tanaman, subtemanya pisang, bayam, kentang, melati, dan kunyit. Kemudian yang nomor 3 adalah menentukan subtema yang akan digunakan. Dari sekian banyak subtema yang dikembangkan dari sebuah tema, pilihlah beberapa subtema yang diperkirakan paling menarik bagi anak. Contohnya di atas mengembangkan dari tema tanaman, bahasannya tentang tanaman itu buah, terdiri dari buah pisang, mangga, paya, jeruk, dan lain-lainnya. Dari keempat subtema tersebut ditetapkan apakah semuanya akan diambil atau hanya sebagian dari subtema tersebut. Misalnya akan diambil satu subtema yaitu pisang. Kemudian yang nomor 4, penetapan kompetensi dasar. Itu bisa diambil dari nilai agama moral, perilaku hidup sehat, terus kognitif, bahasa, sosial emosional, seni, dan lain sebagainya. Kemudian yang nomor 5, penetapan muatan atau materi pembelajaran. Penggunaan tema dalam pembelajaran pada akhirnya digunakan dalam proses pembelajaran, sehingga dapat membantu pendidik dalam menjelaskan konsep pengetahuan kepada anak. Sebelumnya, tema harus masuk dalam perencanaan pelaksanaan pembelajaran, sehingga pendidik mempersiapkan diri untuk 1. Mengumpulkan informasi tentang tema dan subtema. Kemudian, menyiapkan bahan-bahan bacaan tentang subtema, tema, dan subtema tersebut. Kemudian, menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan dalam kegiatan bermain sesuai dengan tema yang dipilih. Kemudian, membuat setting lingkungan yang menggambarkan tema, seperti kayak suasana gitu. Terus yang nomor ke-5, yang terakhir, menyiapkan kegiatan yang mendukung puncak tema. Berikut adalah contoh tema yang lainnya, seperti binatang. Contoh temanya adalah subtemanya adalah tempat hidup binatang, kemudian makanan binatang, kemudian juga jenis-jenis binatang. Demikian materi yang dapat kami jelaskan. Selebihnya mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.